Dugong. Dugong. Dikatakan dugong. Dugong. Dengarkan apa? Apa dia Tidak perlu didengarkan. Halo. Mana? Bahaya kamu. Ditendang. Ribut ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, aku pengen nawarin kalian yaitu kipas yang sedang aku pakai nih teman-teman, yaitu kipas dari Jisulite. Ya, ini yang aku ambil warna hitam karena ya aku suka banget sama hitam ya, nggak gampang kotor soalnya. Dan ini kecil-kecil, anginnya kenceng banget, bahkan bisa kalian pakai buat hair dryer teman-teman. Ini aku contohin ya. Ya tuh, lihat anginnya. Oke, gitu aja sih. Dan ini yang aku suka lagi, bisa dicas ya. Oke, ini aku ngecas dulu. Balik lagi ke topik yang mau kita bahas, yaitu Yamim ya, namanya Yaimin atau Yamim di sini. Gimana sih kasus ini bisa viral dan gimana awal mula kasus ini bisa viral? Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Agar kalian tidak ketinggalan info yang lagi viral. Yuk, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke guys, ini udah aku rangkum aja teman-teman. Nah, kita kenalan dulu nih sama kasus yang lagi viral, yaitu namanya Yamim. Adalah tokoh agama dan akademis berusia sekitar 50 tahun dengan latar belakang pendidikan di pesantren seperti pesantren Al-Kamal Kunir dan UIN Malang. Ia mengajar mata kuliah seperti filsafat Islam, tasawuf, dan kepemimpinan pendidikan Islam. Ia tinggal di perumahan tersebut sejak tahun 2027 setelah membeli rumah dan lahan di depannya. Awal hubungan Yaimin dengan Sahara dan suaminya yaitu Muhammad Sofwan sangat baik. Mereka sering makan bersama dan Yamim bahkan menganggap Sofwan seperti adik kandung. Tidak ada tanda-tanda konflik hingga masalah tanah muncul. Inti konfliknya di sini adalah pemicu utamanya adalah sengketa tanah wakaf, teman-teman. Jadi pada tahun 2007, Yamim dan istrinya Rosida Vigasvari membeli tanah di depan rumah mereka sebagai lahan kemudian diwakafkan atau disedekahkan untuk dijadikan jalan umum, fasilitas bersama warga perumahan karena akses masuk ke kafling sempit. Ini sesuai niat wakaf untuk kepentingan umat, bukan usaha pribadi. Jadi maksud dari Yamim ini baik ya teman-teman ya. Yuk lanjut lagi. Masalah mulai muncul ketika Sahara yang tinggal bersebelahan mulai menggunakan jalan wakaf tersebut sebagai lahan parkir mobil rentalnya. Ini mengganggu akses keluar masuk mobil Yamim dan warga lain. Yamim menegur secara halus, tapi Sahara mengeklaim tanah itu miliknya, bukan wakaf Yamim, dan punya bukti kepemilikan sah. Sarah bahkan bangun pagar bambu untuk mengeklaim batas lahan. Tegur Yamim, ini dugaan memicu dendam Sahara karena menurutnya mengganggu usahanya. Konflik kecil ini berlangsung berbulan-bulan hingga akselerasi pada September 2025. Ya, jadi masalah parkir ya teman-teman. Yang aku tangkap sih masalah mobil parkir ya. Jadi Sahara ini punya rental mobil yang cukup banyak lah pastinya kan mobilnya. Nah di sini Yamim nggak terima ada parkir mobil di situ gitu kan. Karena tanah itu ngerasa ini kan untuk kepentingan orang-orang, tapi Sahara ini malah dijadiin ladang dia usaha. Gitulah. Jadilah memicu konflik gitu kan. Titiknya itu terjadi pada tanggal 10 September 2025. Sahara mulai unggah video tuduhan di TikTok akunnya, menuduh Yamim sebagai tetangga bermasalah, mengajak mahasiswa menggeruduk rumahnya, pelecehan atau dalam kurung pencabulan dan berbuat cabul, misalnya teriak-teriak saat Yamim cuci baju di lantai atas dengan celana pendek. Sahara juga klaim Yamim pura-pura stroke atau berguling-guling di tanah untuk simpati. Nah, ayo kita lihat ke akunnya Sahara teman-teman. Nah, ini akun Sahara teman-teman. Dia sendiri udah mempunyai banyak pengikut, yaitu 67 pengikut dari kasusnya Yamim sendiri. Dan kalau kita lihat videonya itu udah tembus jutaan semua. Yamim sih udah selebgram sih kalau udah jutaan semua ya. Lihat, nggak tanggung-tanggung videonya. Ini yang dimasuk geruduk ya teman-teman. Yuk kita lihat ya. Ini dia video di mana
Yang dimaksud Sahara yang menggeruduk tadi nih mahasiswanya. Karena Yamim ini terkenal sebagai dosen ya, atau guru, untuk menggeruduk. Terus disamperin lah sama Sahara ini teman-teman. Yuk kita lihat videonya nih. Ini mahasiswanya. Berhenti mas, berhenti. Berhenti mas, ayo mas, ini mas. Ayo mbak, ayo berhenti. Ini ya mahasiswanya. Ayo mas dan mbak, saya minta satu orang sini. Ayo, satu orang siapa yang berani ngomong sama saya? Ayo mas, siapa mas? Tunjuk. Jangan gitu, ayo. Ayo mas, saya udah sabar nih mas ngadepin dosen sampean. Siapa? Sampean atau siapa? Ayo, minta tolong jangan kabur ya, jangan kabur. Ayo kesini. Saya sendirian, kalian beramai-ramai, oke? Kalian mahasiswanya kan datang ke garasi saya? Iya, tujuannya apa? Ada jadwal kuliah, Bu. Ada jadwal kuliah, kenapa kalian tawuran di garasi saya? Hah? Hah? Di kantor. Disuruh apa? Namanya siapa sampean? Nggak, jangan lari mas. Selagi nggak salah, ngapa kalian takut? Selagi nggak salah, kenapa takut? Belum tahu, masih mahasiswa baru. Iya mahasiswa baru. Panggil yang ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya? Ketua kelasnya mana? Saya nggak terima mas, garasi saya digeruduk kayak gitu sama masa oleh Yai Mim, yang katanya Yai kalian, Yai cabul itu yang mencabuli saya. Ini ya mahasiswanya ya? Bukan mahasiswanya? Mana mas temannya mas? Jangan lari mas. Atau mbak? Mbak mahasiswanya Mim? Bukan. Ayo mas, panggil dulu temannya. Duduk. Tenang dulu, tenang. Duduk aja dulu, duduk. Duduk aja dulu mas, nggak usah takut. Oh iya makanya saya mau tanya-tanya, duduk. Kan karena sampean udah menginjakkan kaki di garasi saya, otomatis sampean tahu tujuannya apa. Tadi mau pulang. Terus nggak tahu lagi. duduk aja mas, duduk aja, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Duduk aja. Ayo sini mas. Siapa namanya? Sahara. Oke, Sahara ya. Aku Sahara, kamu? Irfan. Mohon maaf aku rekam ya. Ada apa datang ke garasi saya, kemudian rame-rame barusan? Ada tujuan apa? Emang ada kepentingan apa sama saya? Apa pernah kenal dengan saya sebelumnya? Nggak ada kepentingan tadi, cuma kan jalan. Terus diajak joget kan. Ya. Ini mahasiswanya. Dijelasin malah di-cut. Nih video ngapain sih? Oke, aku nangkep sih dari video yang dibuat Sahara ini memframing seakan-akan kita nggak nonton fullnya, terus memframing kalau mahasiswa itu menggeruduk. Tapi yang ditangkap aku tadi video pertama itu dijelasin mahasiswa itu hanya sebagai mahasiswa yang nyamperin ke dosennya gitu kan, dan nggak ada perusakan fasilitas sih yang ku tangkap ya, malah di-cut. Nah ini aku kadang-kadang suka kesel kalau nonton video, ini cut ya. Nah itulah ya, konfliknya seperti itu juga. Terus masalah pencab gitu kan, itu sebenarnya kayak bapak-bapak pakaian biasa gitu ya. Mungkin aku sensor ya teman-teman. Di sini kondisi Yamim sedang nyiram air nih, tolong disensor. Dia emang nggak pakai busana dan pakai celana pendek dengan sarung ya, model bapak sih senormalnya. Tapi kita bisa lihat sih di belakang ini banyak parkiran mobil sih. Oke. Banyak juga ya mobilnya. Ya wajar sih, rental ya. Ya aku sebagai pemilik tanah sih ya, ngelihat depan rumah banyak mobil parkir sih ya nggak nyaman juga gitu kan. Nah seperti itulah yang dikatakan dengan CBL ya. Yamim dan istrinya balas melalui TikTok, jelaskan bahwa tanah wakaf memang milik mereka sejak 2007 dan Sahara yang framing untuk untungan rental. Mereka tunjukkan bukti dokumen wakaf dan teguran awal. Netizen berbalik dukung Yamim, tuduh Sahara fitnah untuk tutupi pelanggaran wakaf. Bahkan muncul video warga yang bela Yamim. Puncaknya pada tanggal 29 September 2025, warga perumahan sepakat usir Yamim dari rumahnya karena konflik berkepanjangan. Yamim rencananya pindah dan jual rumah. Yang punya tanah dari tahun 2007 yang mewakafkan bisa terusir gitu guys. Kita lihat video-videonya ya. Nah ini adalah salah satu akun dari istri Yamim teman-teman. Bahkan di sini dia sampai mengklarifikasi ya. Nah ini klarifikasinya, tapi aku nggak mau nonton klarifikasinya. Kita lihat
lihat aja dari sisi netizen yang ngejelasin nih. Saat Sahara memframing bahwa Yaimim memblokade jalan umum, yang sesungguhnya terjadi adalah Yaimim sedang menandai dan mengukur kembali tanah yang diwakafkannya. Karena tanah yang diwakafkannya untuk jalanan umum ternyata diduga diserobot oleh pihak Sahara dan juga Sopian. Mereka sengaja mendirikan pagar bambu untuk membuat kandang ayam ataupun kandang kambing di lahan kosong yang letaknya tepat di depan rumah Yaimim. Ya. Nah, ini adalah batas tanah kami sebenarnya. Jadi kami membangun yang mundur. Kenapa? Untuk jalan. Kalau mau bangun pagar kandang kambing, ya monggo silahkan. Tapi jangan di sini, jangan di dalam ini, tapi di luar sana. Begitu maksudnya. Yaimim dan istrinya tentu tidak keberatan. Terserah mereka mau bikin kandang apapun. Yang penting jangan memakan tanah wakaf yang diberikannya untuk jalanan umum. Karena Yaimim mewakafkan tanahnya untuk jalanan umum, bukan untuk dibangun kandang kambing milik Sahara dan suaminya. Bukan apa? Hanya sekedar lihat sampai apa-apanya dia begini begitu. Ya, Apa? Sertifikatnya mana? Sertifikatnya keluarin. Sertifikatnya keluarin. Emang kamu siapa? Minta Lo kamu lo ngaku-ngaku gak ada data. Hah? Gak malu. Iya. Lo aku gak ngaku-ngaku gak kayak sampean. Sampean yang bilang beli ini tuh padahal gak dibeli. Gak malu sampean udah dimalukan sama orang banyak. Hah? Enggak. Lo berarti sampean memang stres lo kayak gitu. Ya, ini stres. Hah? Lo biar stres gimana? Gimana? Tobat udah tua. Ya, tobat. Habis ini masuk kubur. Saya gak disiksa malaikat. Iya, siap. Hah? Enggak apa-apa. Loh, iya memang waktunya. Nanti enggak apa-apa. Ya, Hah? kena aku awas lo. Kena aku Loh, awas lo. iya wes, gak apa-apa. Mau ngaku-ngaku sertifikatnya mana? Emang kamu siapa? Loh, emang kamu siapa? Kamu Katanya siapa? Waduh, lu terus kamu Siapa? siapa? Dia jenderal ini itu. Waduh, keluar-keluar tok sampean apa? Gak ingat umur? Umur udah tua, kelakuannya kayak apa sampean ini? Benar. Padahal rumah ini dibangun, jalan sudah ada. Ini Pak sertifikat. Oh, ini sertifikatnya siapa ini? Kemudian saat Sahara memframing bahwa Yaimim mengerahkan para mahasiswanya untuk menyerbu rumahnya dan juga rental mobilnya, yang terjadi sebenarnya adalah Yaimim ternyata memang sengaja mengajak para mahasiswanya untuk berjoget dangdut di depan rumahnya. Diiringi lantunan musik dangdut yang sangat keras yang berasal dari rumah tetangga sebelahnya, yaitu rumahnya Sahara dan juga Sopian. Menurut gua ini adalah cara cerdas untuk menghadapi tetangga yang suka setel musik keras-keras yang mengganggu kenyamanan lingkungan. Iya. Aslinya gini guys, Padahal faktanya joget-joget. pihak yang melakukan persekusi adalah pihaknya Sahara dan juga Sopian terhadap keluarganya Yaimim. Mereka lah yang memprovokasi dan mengerahkan sejumlah massa untuk mempersekusi Yaimim, melakukan kekerasan terhadap Yaimim hingga membuat Yaimim terluka. Ah, nggak apa-apa Pak, lanjut Pak. Lanjut Pak. Oh lari. Atuan. Orang saya buka tuh. Hukum sekarang habis terserah. Jangan masuk, Bang. Mohon maaf, Bapak. Maaf, Bapak. Aku menjadi bodoh siap, minta. Ya, siap salam. Abi diam. Abi diam. Menarik aku, kenapa kamu narik aku? Kapan aku narik, ada videonya? Ada? Mana buktinya? Ayo. Oke, Beb. Kamu nggak apa-apa, Abi nggak apa-apa. Abi nggak apa-apa. Mati aku. Ya, ilingon. Ya, ini. Kok apa ini? Asli Pihak ngeri sih. Sahara dan Sopian jugalah yang diduga memobilisasi massa untuk mengusir Yaimim dan juga istrinya dari rumahnya sendiri dan dari tanahnya sendiri. Belakangan baru diketahui kalau lingkungan tempat tinggal Yaimim ini ternyata didominasi oleh warga Madura. Dan Sopian, suami dari Sahara ini, diketahui merupakan ketua DPC LSM Madas Madura asli. Kasus Yaimim versus Sahara ini lagi seru banget guys. Kita lanjut part 2. Punya tetangga kayak gini ngeri sih guys.
Asli ngeri sih. Karena dia pinter memframing istrinya dan ya orang-orang sekitar itu bakal terpengaruh. Gitu loh. Ini kan masalah antar tetangga tadi sih rame banget yang ribut ya. Kalian ingat gak waktu Yaimin bertingkah seperti orang gila? Saat menghadapi Sahara dan juga pasukannya, dia berpura-pura beberapa kali menjatuhkan diri seolah-olah dia dipukul. Pada saat itu Yaimin dihujat oleh netizen seluruh Indonesia. Oh iya, Dikata-katain benar. gila lah, dikata-katain orang gak waras lah, dikatain kayak dosen kok gitu sih kelakuannya, kok orang kayak gitu bisa jadi dosen sih, dan lain-lain. Namun siapa sangka jika ternyata pada saat itu Yaimin sedang melakukan drama satire. Kalian pasti sering dengar kan istilah yang waras kalah. Nah, itu adalah cara Yaimin mengalah dengan berpura-pura gila karena cara terbaik menghadapi kegilaan, yaitu dengan kegilaan. Oh iya teman-teman, ini video viralnya yang dimana titik viralnya adalah dia berpura-pura kayak orang gila. Jadi banyak netizen kayak ngehujat dia gitu kan. Jadi framingnya Sahara ini dapat banget teman-teman ya, yang diduga framing ya. 100 jutanya mana? Ayo 100 jutanya mana? 100 jutanya mana? Dengarkan apa? Apa yang bukan perlu didengarkan? 100 juta. Ayo mana? Ayo mana? Dengarkan dulu. Iya, gak usah. Omongan kamu gak masuk akal. Didengarkan sama apa? Gak masuk kita lihat saya. Tahu? 100 juta. Ayo, mana? Taruh sini. Kamu jangan target. Jangan target. Lagi. Iya, kamu janji. Ayo, jangan target. Jangan target. Saya 100 juta kamu target aku. Aku gak mau. Apa aku target? Nah ini kalau kamu janji dulu kan. Saya bayar cash sekalian langsung sekalian sekarang. Kalau kamu yang ngomong. Kamu target saya 100 juta. Aku gak mau. Aku gak mau. Ngomong jujur. Kamu jangan berbelit utang, ha? Kamu perempuan apa? Laki-laki kamu, ha? Ayo, jangan gila kamu. Kamu ayo. Ngomong. Ini kamu cerita itu suami kamu yang gila ini. Ya? Kamu gila ini loh kamu, suami kamu. Kamu ini macam apa? Manusia macam apa kamu? Gak layak kamu di kampung. Gak layak kamu di rumah. Tinggal di rumah ini. Gak layak kamu. Oh ditendang. Oh ditendang sama si cewek ya. Oh. Ayo. Mau apa? Ayo ngomong apa? Kamu ngomong sekarang. Ayo, semua berhasil. Kamu jangan macam-macam itu maksudnya. Nggak tahu ini rumah kamu. Tahu. Sahara lupa kalau orang yang sedang dihadapinya ini bukanlah orang gila, bukanlah orang stres, bukanlah orang bodoh, melainkan seorang dosen teologi, tasawuf, dan juga filsafat. Dan kalian ingat saat Yaimin berpura-pura stroke saat proses mediasi dengan pihak Sahara? Saat itu, framing Sahara untuk meyakinkan publik bahwa Yaimin adalah orang gila dan orang stres itu benar-benar berhasil. Faktanya, pada saat itu memang benar Yaimin berpura-pura stroke di hadapan Sahara dan juga kelompoknya. Tujuannya untuk memuaskan egonya Sahara sekaligus juga sebagai bentuk drama satire lagi-lagi nih. Karena selama ini Sahara kerap mengancam akan menghabisi Yaimin menggunakan ilmu hitam. Sahara juga kerap melemparkan dan membuang benda-benda aneh seperti tanah kuburan, kotoran manusia, comberan, dan benda-benda menjijikan lainnya ke halaman depan rumahnya Yaimin. Kok yang dipilih ini yang barusan di kemarin sore baru ada 5 menit baru selesai sudah di break ini. Memang cari masalah itu siapa? Ini kan baru basah kemarin, baru 5 menit tuh. Berhenti di sini dia Itulah alasan kenapa Yaimin berpura-pura terkena stroke untuk menunjukkan kepada Sahara bahwa ini loh ilmu santetmu berhasil, saya kena stroke. Ini acting begini di kantor polisi ya guys. Ini di kantor polisi. Acting dia pura-pura stroke, pura-pura jalan. Bincang. Ya gimana tetangganya ngasih tanah kuburan, aku juga geri lah ya punya tetangga kayak gitu. Ini yang Mending acting ya. Semanipulatif ini nih manusia nih. Wah, cara Yaimin menghadapi masalah ini benar-benar mind-blowing banget ya. Selain cara Yaimin menghadapi manusia manipulatif dan juga NPD seperti Sahara, hal lain yang bikin gua salut adalah sikap istrinya Yaimin yang selama ini bersikap elegan. Dia diam saja, dia tidak bereaksi berlebihan, namun merekam semua kejadian dari sudut pandang yang lain. Dalam bio-nya ia bahkan menulis, "Not to win, but to reveal the truth." Tidak mengherankan jika istri dari Yaimin bisa bertindak setenang itu di tengah gempuran, framing, tuduhan, dan fitnah-fitnah keji yang dilontarkan oleh pihak Sahara.
karena dia ternyata adalah wanita berilmu, berpendidikan, dan yang paling penting dia adalah seorang hafiz Quran. Yaimim mungkin harus kehilangan pekerjaannya sebagai dosen setelah dipecat oleh kampusnya karena framingnya Sahara. Yaimim, seorang tasawuf sekaligus juga filosof, harus mengorbankan image-nya, dikenal sebagai orang gila, orang stres, orang gak waras, tetangga toksik, dan lain sebagainya karena framing Sahara. Harus dihujat oleh netizen seluruh Indonesia hingga reputasinya hancur. Jika semua itu adalah harga mahal yang harus dibayar oleh Yaimim untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah kepada publik, mungkin itu adalah harga yang pantas. Saat ini Yaimim mungkin kehilangan banyak hal dari hidupnya, tapi gue yakin bahwa Yaimim akan mendapatkan hal yang lebih dari apa yang hilang darinya. Dan gue juga yakin orang-orang seperti Sahara, Sopian, dan kawan-kawannya juga akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Guys, kita lihat komentar-komentar netizen di sini ya. Sumpah nggak sabar banget lihat Sahara pakai baju oranye. Kembalikan pekerjaan Pak dosen, like yang setuju. Demi Allah sakit hati banget orang tua dibentak-bentak begitu. Sedih banget, udah sempet suzon kemarin, maaf kan ya Pak. Oke. Guys, kita sedikit lihat lagi ya dari akunnya Sarah. Semoga sakit hatiku tidak mempersulit hidupmu, tidak menjadi karma bagi keluargamu, tidak menghalangi setiap langkah dan rezekimu, dan semoga sakit hati ini tidak menghambat apa yang sedang kamu usahakan. Bukannya ya Mim ya yang sakit hati di kayak gituin, dipersekusi, dimarahin, dibentak. Kak, semoga rezekimu seret ya. Gak boleh doain jelek-jelek, gak boleh. Bagaimana bisa Sahara dan juga suaminya Sopian yang merupakan pendatang baru di lingkungan itu, yang statusnya masih mengontrak di rumah orang, berhasil mengusir penghuni tetap Yaimim dan juga istrinya Roshida dari rumah dan juga tanahnya sendiri. Betapa besarnya pengaruh Sahara dan juga Sopian di lingkungan tersebut. Bagaimana tidak, bayangkan mereka yang jelas-jelas salah, mereka mau mematok tanah orang, mau mencaplok tanah orang, dan mau dijadikan kandang kambing, tapi mereka malah memutarbalikkan fakta. Ustadz Habib sama siapa sampean? Hah? Ayo. Dari tadi kan udah tenang saya nggak mau ikut terpancing. Cuma kita clearkan, jelaskan malam ini. Kalau memang ini punya sampean, kirim. Mana sertifikatnya? Saya ambil. Enggak. Saya ambil. Halo? Saya ambil. Enggak, Mas. Kalau saya nggak mungkin terpancing, cuma ini loh. Saya mempertegas biar enak. Gitu loh. Ya, hah? Enggak, kalau saya sabar nggak mungkin terpancing. Cuman ulangnya yang nggak kena. Kalau memang ini loh. Mereka bersikap Kasihan ya guys, orang tua dimarah-marah kayak gitu. Jadi kayak overpower nih ya. lebih agresif dan lebih galak dibandingkan Yaimim sebagai si pemilik tanah, dan bahkan bersikap seolah mereka ini adalah korban dari kezaliman yang dilakukan oleh Yaimim. Lah. Enggak capek sih bikin masalah sih. Wes lah, Apa? Ayo, dari tadi pagi sampean mengundang saya buat emosi. Ayo, apa? Ini. Ayo cabut. Enggak mau cabut, cuma ini. Ayo sertifikat keluaran. Sertifikat loh, malah joget-joget. Loh. Stres, Pak. Loh, katanya tadi mau dikeluarin sertifikatnya. Keluarin sertifikat. Tanya siapa? Pak RT nunggu juga. Pak RT, nunggu sertifikat apa enggak? Ayo. Ya. Keluarin sertifikat. Keluarin. Loh. Kayak orang gila. Wih, ada jenggot. Enggak, Ribut ya? Gelap banget. Oke, masuk Bi. Masuk aja, tutup. Iya, ngeri guys. Hidung saya dicabut sama-sama. Ayo, training kenapa? Bilang. Pak, kerudung saya digunakan, Pak. Iya, masuk aja. Jaket merah ini pesan kan? Jaket merah ini pesan. Terus kenapa? Kunci. Kenapa? Di sana, pintu. Di pintu. Kenapa kalau jaket merah? Enggak, ini rumahku, Pak. Terserah aku di sini mau ngapain. Sahara dan suaminya Sopian ini juga berhasil mempengaruhi Pak Yono, sang pemilik rumah kontrakan yang mereka tinggali. Pak Yono ini awalnya baik loh sama Yaimim dan juga istrinya Roshida. Bahkan Pak Yono ini pernah meminta tolong kepada Yaimim dan juga istrinya Roshida
untuk menjualkan rumah miliknya. Tapi entah bagaimana, sikap Pak Yono kepada Yaimim dan juga istrinya tiba-tiba berubah drastis setelah dipengaruhi oleh Sahara dan juga suaminya. Yang awalnya mereka baik-baik saja, sekarang Pak Yono bahkan berani membentak-bentak, mencaci maki, bahkan sampai mengancam Yaimim dan juga istrinya loh. Yo, maaf. HP-mu jelek, gak ada flash. Dosa tak lakoni. Tapi mateni kon aku ani yo. Coba sekarang. Ini ngapain sih pada kesurupan semua? La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahil hamd. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallama taslima. Enggak, ini ributnya di sana ya kayak gini ya. Kayak main-main santet-santetan gitu ya. Kasiro. Ngapain coba pegang tanah? Wasallam. Ya Allah. Cantik juga ini, cantik. Nggih, itu siap. Kemudian beriki siap. Niki gandaran yang munafik. Nggih, siap. Harus amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan menurut keterangan istrinya Yaimim, Rosida, Pak Yono ini memberikan rumah yang ditinggali oleh Sahara dan suaminya ini kepada Sahara sebagai hadiah katanya. Wow, Pak Yono ini sangat dermawan sekali ya, memberikan rumahnya kepada istri orang. Bapak Yon adalah pemilik rumah yang dikontrakan Ibu Sahara, yang kemudian rumah tersebut menurut pengakuannya dihadiahkan kepada Ibu Sahara. Sungguh Pak Yono orang yang baik memberikan rumah kepada istri orang lain. Bapak Yono, lupakan Bapak meminta tolong kepada saya untuk membantu menjualkan rumah Bapak yang dihuni Ibu Sahara dengan harga 600 juta hanya 1 minggu sebelum ini. Saya tidak habis pikir kenapa tiba-tiba Bapak mengancam membun saya serta menyumpahi saya hancur. Terdengar Bapak menyuruh seorang mengambil lemah atau dalam kurung tanah kuburan pertama di suatu daerah. Apa maksudnya? Apa itu jenis ilmu yang Bapak gunakan untuk menyumpahi agar saya stroke, mati dan hancur sebagaimana Ibu Sahara inginkan dan sering katakan kepadanya. Jadi Sahara dapat rumah nih. Keren juga Sahara. Ya lanjut. Saat ini Yaimim dan juga istrinya Rosida sudah terusir dari rumah dan juga tanahnya sendiri. Mereka terpaksa meninggalkan rumahnya sendiri karena sudah tidak kuat lagi dengan ancaman dan intimidasi yang terus-menerus dilakukan oleh Sahara dan juga Sopian dan kelompoknya. Lanjut Pak, lanjut. Udah terima. Rame banget. Ini Sahara ya? Imam Muslimin namanya. Namanya Muhammad Imam Muslimin. Mas Heru, Mas Heru, Mas, jangan ya. tolong ambilkan mobilnya, Mas. Tolong ambilkan mobilnya. Ngeri juga ya punya tampil kayak gini ya. Di videoin, dikit-dikit di videoin. Kamu maunya apa sih? Kamu yang maunya apa? Kamu gak mau apa-apa kok. Gak mau apa-apa tapi kau ganggu aku terus. Aku gak ganggu kamu. Gak ganggu kamu, tiap hari kau keluar-keluar. Lagi kau nyapu apa yang rezekiku? Hah? Ya, Ya aku nyapu untuk diriku sendiri. nyapu untuk dirimu sendiri. Aku ada bukti, Ros. Mampus kata nanti kau buat. Ibu tolong, adik. Udah tutup aja ya. Bayangin, suatu malam Rosida pernah pulang ke rumahnya untuk mengambil beberapa barang. Jadi dia kemasi beberapa barang yang tertinggal, yang dia butuhkan gitu. Pada saat itu dia ditemani oleh 2 orang santri suaminya. Dan ketika dia sampai depan rumahnya, alangkah kagetnya dia, ternyata di depan rumahnya ini sudah ada puluhan orang laki-laki. Mereka menatap tajam Rosida dengan penuh intimidasi dan seolah mereka siap menerkam Rosida. Pada saat itu Rosida ketakutan, dia kemudian langsung masuk ke dalam rumahnya dan dia langsung telepon beberapa orang. Dia telepon suaminya, dia telepon polisi, dia telepon saudara-saudaranya. Rosida juga khawatir kalau rumahnya ini akan diapa-apakan oleh
sekelompok massa yang ada di depan rumahnya. Dia khawatir takut rumahnya dibakar karena diprovokasi oleh si Sahara dan juga suaminya. Saat itu Rosida selamat dan dia langsung dijemput oleh suaminya Yaimim, dan setelah itu mereka langsung meninggalkan rumahnya. Sebelumnya Yaimim dan juga Rosida diusir oleh warga sekitar lingkungan rumahnya. Dan surat pengusiran tersebut disetujui oleh seluruh penghuni lingkungan tersebut, termasuk juga RT dan juga RW-nya. Lucunya, surat pengusiran tersebut dibuat hanya berdasarkan kesepakatan satu pihak saja, yaitu informasi yang didapatkan dari pihak Sahara dan juga Sopian. Dan berdasarkan informasi, lingkungan tersebut memang mayoritas dihuni oleh suku Madura ya, di mana suaminya Sahara, si Sopian ini adalah ketua DPC-nya Madas ya, Madura asli. Bayangkan betapa kuatnya pengaruh Sahara dan juga suaminya Sopian di lingkungan tersebut, sampai-sampai mereka berhasil mempengaruhi penghuni-penghuni di lingkungan tersebut untuk kompak mengusir Yaimim dan juga istrinya Rosida. Padahal mereka ini pendatang baru di situ. Mereka juga statusnya masih ngontrak rumah orang. Kok bisa-bisanya mereka mengusir orang yang punya rumah sendiri dan tanah sendiri? Dugong. Dugong. Dikatakan dugong. Dugong. Oke, ini mungkin ini adalah momen blundernya Sahara nih. Ya ini udah ngatain dugong udah nggak layak sih, nggak pantas lah ya. Istrinya sabar banget guys. Iya. Iya loh. Gak terima ah? Aku aja maju di sini loh, kalian kok malah mundur? Imam Muslimin namanya. Namanya Muhammad Imam Muslimin. Mak katanya mau gotong di rumah sakit, bawa ke kuburan aja nggak sih? Mak katanya mau gotong di rumah sakit, bawa ke kuburan aja nggak sih? Mas Heru, tolong ambilkan mobilnya. Satu hal yang harus kalian pahami bahwa Yaimim dan juga istrinya Rosida ini sama sekali nggak keberatan kalau tetangganya Sahara dan Sopian ini memiliki bisnis rental mobil di sekitar rumahnya. Yaimim bahkan mempersilahkan kalau mobil-mobil rentalnya milik Sahara dan juga Sopian ini lalu lalang di jalanan umum depan rumahnya itu. Permintaan Yaimim sangat sederhana, jangan menjadikan tanah wakaf yang diperuntukkan untuk jalanan umum itu dijadikan tempat parkir mobil-mobil rentalnya. Itu mengganggu kenyamanan dan juga menghalangi jalan. Tapi Sahara dan suaminya ini malah nggak terima. Mereka malah bikin framing macam-macam kepada Yaimim. Logikanya kan sederhana ya, kalau lu punya bisnis rental mobil, ya minimal lu punya lahan buat parkir mobil-mobil rental lu. Jangan malah parkir di lahan orang. Dan saat yang punya lahan menegur, mengingatkan, lu nya nggak terima dan malah bikin framing macam-macam, playing victim. Dan konyolnya lagi, lu malah mau memprovokasi Yaimim dan juga istrinya dengan membuat kandang kambing tepat di depan rumahnya. Ya nggak masalah kalau lu mau bikin kandang kambing di lahan yang bukan milik Yaimim dan istrinya. Nah masalahnya, lu mau bikin kandang kambing di depan rumah mereka, mencaplok tanah mereka, dan lu ngerasa korban. Ternyata emang framingnya manas-manasin Yaimim ini seakan-akan dia yang salah ya teman-teman. Nah ini kan pagar kandang kambingnya. Lihat teman-teman, emang sengaja banget ya memframing seakan-akan nanti video ini bisa dibuat. Lihat nih kelakuan Yaimim marah-marah. Ya monggo silahkan, tapi jangan di sini, jangan di dalam ini. Guys, kalian masih ingat kan pria berbaju batik yang membentak dan memaki-maki Yaimim? Nah, si bapak itu melaporkan Yaimim ke polisi dengan pasal fitnah. Pria yang diketahui bernama Mimi Mustafa ini merasa tidak terima setelah Yaimim menuduhnya telah melecehkan istrinya. Tapi jujur, gue belum tahu kapan Yaimim melontarkan tuduhan tersebut kepadanya. Kuasa hukumnya juga bilang kalau Mimi Mustafa ini nggak terima kalau dia dituduh telah memukul Yaimim. Lagi-lagi, gue juga nggak tahu siapa yang menuduh dia telah memukul Yaimim. Karena kita semua juga tahu kalau pada saat itu Yaimim sedang berakting, sedang berpura-pura. Ia menjatuhkan dirinya seolah-olah ada orang yang memukulnya. Sepengetahuan gue, nggak ada orang yang menuduhnya memukul Yaimim. Tapi menurut gue sih ya, Pak Mimi Mustafa ini seperti mencari penyakit. Karena dalam video yang beredar luas di sosial media, jelas-jelas Bapak Mimin ini loh yang membentak, memaki-maki, mengintimidasi, bahkan sampai menarget Yaimim uang 100 juta rupiah. 100 jutanya mana? Ayo 100 jutanya mana? Hah? 100 jutanya mana? Dengarkan ya. Dengarkan apa? Aku ada Gak perlu didengarkan. 100 juta. Ayo. Ayo mana? Kes, ayo kes, mana? Dengarkan dulu. Iya, gak usah. Omongan kamu gak masuk akal. Didengarkan masa apa? Gak masuk ke telinga saya. Tahu? 100 juta. Ayo, mana kes? Mana? Taruh sini. Kamu jangan target. Jangan, kamu tidak lagi.
Iya, tak janji. Ayo kamu janji. Jangan target. Saya 100 juta kamu target aku. Aku nggak mau. Apa aku target? Nah ini baru saya kamu janji sendiri kan. Tak bayar cash sekalian langsung sekalian sekarang. Kalau Kamu yang ngomong. kamu target saya 100 juta. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Ngomong jujur. Itu kalau Pak Yaimim mau melaporkan Pak Mimim Mustafa ini ke polisi, wah Pak Mimim ini udah pasti kena delik nih, karena bukti videonya ada loh. Dan yang lebih kocak adalah pada saat itu Pak Mimim Mustafa mengaku sebenarnya tidak tahu menau soal persoalan yang terjadi antara Yaimim dan juga Sahara, karena saat itu dia hanya tukang katanya. Nah, kalau udah tahu, Bentar, dia tukang apa nih? Kok tukang bisa ngelapor? Ngelapor itu nggak murah teman-teman. Ribet loh ngelapor itu. Ini bisa ngelapor. Bapak Mimim ini tidak tahu menau soal persoalan yang terjadi, kenapa Bapak Mimim ini malah ikut-ikutan membentak-bentak, memaki-maki, bahkan sampai mengintimidasi Yaimim sampai seperti itu? Ya artinya Bapak sudah terpengaruh oleh Sahara, nggak tahu persoalannya kok malah ikut-ikutan. Kamu jangan munafik, jangan berbelit-belit urusan, Kamu perempuan apa? Laki-laki kamu, Ayo, jangan gila kamu. Wah, kamu ayo. Kelihatan kan sampai gila. Ngomong. Ya ini. Ini rekam suami kamu yang gila ini. Ya? Yang gila ini loh rekam suami kamu. Kamu ini macam apa? Manusia macam apa kamu? Gak layak kamu hidup di kampung. Gak layak kamu hidup di tinggal di rumah ini. Gak layak kamu. Gak layak kamu. Gak layak kamu. Gak layak kamu. Ayo, mau apa? Ayo, ngomong sekarang. Ngomong apa? Ayo, semua ada batasnya loh. Kamu jangan macam-macam ini rumah saya loh. Tahu ini rumah kamu. Tahu. Saran dari gua, udah deh Pak, stop aja cabut laporannya karena Bapak lo yang salah. Jadi sekarang Yaimim ini dilaporkan oleh 2 orang guys. Selain dilaporkan oleh Mimim Mustafa, sebelumnya Yaimim juga dilaporkan oleh Sahara dengan pasal Undang-Undang ITE. Menurut gua ini juga kocak. Jadi si Sahara ini merasa dirugikan pribadinya maupun usahanya karena konflik dengan Yaimim. Kenapa menurut gua laporan Sahara terhadap Yaimim ini kocak? Karena yang pertama kali ya bikin rame, posting ke sosial media, koar-koar, memframing, melakukan penggiringan opini publik, sampai membuat posting-postingan khusus untuk menyerang Yaimim dan juga istrinya, yaitu Anda Mbak Sahara. Jadi sebenarnya yang melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE itu jelas-jelas adalah Anda, diri Anda sendiri. Sementara itu Yaimim merespon semua tuduhan juga laporan atas dirinya tersebut dengan mengatakan, "Gak apa-apa, saya menerima semuanya. Mereka semua orang baik," katanya. "Saya sudah memaafkan mereka, saya sudah memaafkan Sahara." Tapi bukan berarti Yaimim menerima begitu saja. Dia juga balik melaporkan Sahara dan juga Sopian kepada pihak kepolisian. Yaimim menjerat Sahara dan juga Sopian dengan pasal berlapis. Dari mulai pasal Undang-Undang ITE, itu masuk. Kemudian pasal pengancaman dan juga intimidasi, itu juga masuk. Pasal ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, itu juga masuk. Pasal pemberitaan bohong, itu juga masuk. Sampai pelanggaran privasi, di mana kita semua juga menjadi saksi bahwa Sahara ini sering melakukan pelanggaran privasi terhadap Yaimim, di mana dia sering masuk ke pekarangan rumah, bahkan sampai ke dalam wilayah rumahnya Yaimim tanpa izin. Jadi kalau hukum benar-benar ditegakkan, Sahara itu sebenarnya semuanya udah kena delik tuh. Harusnya sih masuk penjara ya, karena bukti-bukti sudah terpampang nyata. Sementara laporan dia terhadap Yaimim ini deliknya lemah, yang justru laporan tentang pelanggaran Undang-Undang ITE ini akan semakin memberatkan dirinya. Mungkinkah Sahara dan juga suaminya Sopian akan masuk bui? Menarik untuk kita nantikan. Ini makin seru ya ternyata dramanya ya. Jadi melapor, Yaimim melapor juga, malah bisa masuk nih kalau kita lihat video-videonya ini. Bahkan bukti video masih ada guys dari pihak Sahara ya. Pihak Sahara nampaknya ingin bermediasi, namun pihak Yaimim menolaknya. Tidak ada mediasi lagi Pak Wali. Jadi jadi minta mediasi. Dia tahu nih pasti bakal kena pasal nih. Oke. biarkan kami perang. Pak Wali harus melihat sebagai penonton saja. Jadi ceritanya hari ini Sahara dan juga antek-anteknya didampingi juga oleh ketua RT, RW, lurahnya, Babinsa, Babin Kamtibmas, camat hingga warga sekitar mendatangi kantor kelurahan. Agendanya untuk memediasi dua pihak yang sedang berkonflik, pihak Sahara dan juga pihak Yaimim. Pada saat itu pihak Sahara dan juga antek-anteknya sudah datang, tapi pihak Yaimim tidak hadir. Bukan hanya karena saat ini pihak Yaimim sedang berada di Jakarta, melainkan juga Yaimim memang tidak ada niat untuk bermediasi dengan pihaknya Sahara. Saya mohon maaf kepada Pak Wali, Pak Lurah, Pak Wali Kota Malang, Pak Wahyu, Pak Lurah, Pak Arif, ya, Pak RT, Bapak Sekretaris RT, dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Yang Mulia
dan yang sangat saya muliakan serta dimuliakan oleh semuanya, yaitu ialah Bapak The King of Bapak Sofyan. Ya, Bapak. Bukan Sofyan, tapi M. Sofwan, Ketua Madas Kabupaten Malang. Mohon maaf saya nggak bisa ketemu. Yai Mim bahkan menegaskan bahwa pihaknya menolak untuk bermediasi dengan pihak Sahara. Dia bilang, ya udah buat apa bermediasi, kita ketemu aja di pengadilan. Kalau saya kalah atau saya salah, saya siap masuk penjara, itu kan alias dinilai Yai Mim sebagai Arema atau persatuan sepak bola kalah 0-2 misalnya. Tapi lek menang ya kudu diakui sebagai pemenang dan lawannya masuk penjara. Misalnya begitu loh Pak Wali ya. Jadi kalau sudah genderang perang saling ditabur, jangan ada yang mundur. Kenapa? Nah, kalau saya mundur, akhirnya terjadi perang saudara. Akhirnya apa? Saya ganti perang dengan pendukung saya. Demikian pula Ibu Suhara. Jangan mundur. Kalau sampai mundur, sampai akan diperangi oleh pendukung sampai. Kalian juga harus tahu kalau agenda mediasi ini adalah perintahnya dari Wali Kota Malang. Dan mereka sepakat besok ketemu dan nanti juga akan mediasi oleh Pak Camat juga. Tidak ada mediasi lagi Pak Wali. Jadi biarkan kami perang. Pak Wali harus melihat sebagai penonton saja. Sebagai penonton yang baik. Nanti yang menang kita apresiasi. Yang kalah ya supaya jadi pelajaran. Kenapa kok Anda kalah? Alias Anda misalnya dinyatakan bersalah dan sebagainya. Saat ditanya alasan kenapa Wali Kota Malang baru memberikan respon terkait kasus ini sekarang, dia jawab, urusan saya itu banyak katanya. Saya tidak mengurusi konflik antar tetangga. Itu mah urusannya lurah, urusannya RT, RW. Ya Anda benar sih Pak, tapi masalahnya kasus ini kan sudah menjadi isu nasional. Bapak sebagai wali kota, apa nggak malu ditanya-tanya terus sama netizen, mana nih wali kotanya? Atau jangan-jangan karena orang yang sedang berkonflik ini adalah relawan sekaligus juga pendukungnya Bapak. Nah, kalau gue sih setuju ya dengan sikapnya Yai Mim. Buat apa bermediasi sementara posisinya sekarang sudah saling lapor. Yai Mim sudah melaporkan Sahara, Sahara juga sudah melaporkan Yai Mim, dan bahkan ada juga orang bernama Mimi Mustafa juga melaporkan Yai Mim. Ya buat apa lagi mediasi? Mediasi itu seharusnya dilakukan sebelum mereka saling lapor. Sekarang semuanya udah terlambat, laporan udah masuk, tinggal diproses saja. Nanti tinggal dibuktikan saja di persidangan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kayak gini aja guys, videonya ini udah lengkap banget sih, paket komplit sih. Semoga kalian paham. Intinya sekarang udah sampai ke ranah hukum teman-teman ya. Ya, balik lagi ke kalian, kira-kira siapa nih? Aku juga pengen tahu dari pendapat kalian, siapa yang bakal menang dari pihak dari laporan ya. Masalahnya 2 laporan melawan 1 laporan nih. Tapi ujung-ujungnya minta mediasi dan Yai Mim ya udah cukup lah. Karena ini kasusnya udah cukup lama ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan nggak? Sampai nggak guys? Iya ya udah mau ganti bulan kan ini. Dan ya itu hasil dari framingan Sahara tuh. Jelas banget yang dimana video yang kita tonton tadi guys, ada mahasiswa yang joget-joget itu di framing seakan-akan kayak mau tawuran. Padahal mahasiswa pun ngejelasin di situ nggak ada niat tawuran, hanya joget-joget. Itu salah satu framing yang kelihatan banget sih menurut aku ya. Ini boleh ya dong kita sebagai netizen berpendapat atas video Sahara buat gitu kan. Video terakhir sih kita lihat ya guys. Video terakhir itu postingannya tanggal 17 guys. 17 bulan 9 ya. Saya dan semua itu fitnah keji yang dilakukan oleh orang yang hasut terhadap saya, dan semuanya tidak ada satupun yang benar. Berita yang beredar di TikTok itu semua di framing oleh Ibu Sahara. Framing. Yaudah guys, videonya kayak gini aja. Gimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. BTW kalau ada kesalahan informasi ataupun salah pendapat saya mohon dimaafkan. Saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Kita tunggu aja untuk kelanjutan kasusnya kayak gimana. Sampai jumpa guys. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you. Goodbye guys. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.